Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Nurasana dan di sini saya bersama teman saya yaitu Zahra Aurira Nipah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah pengolahan citra digital yang bertema pemanfaatan arsitektur CNN dalam pengklasifikasian jenis kelamin berdasarkan citra mata. Yang pertama, di sini kita akan membahas latar belakangnya. Latar belakang analisis biometrik, khususnya pengenalan jenis kelamin dari wajah, telah menjadi bidang yang berkembang pesat dalam teknologi identifikasi personal. Untuk mengidentifikasi jenis kelamin, pendekatan klasifikasi yang dapat menangkap fitur-fitur pembeda antar laki-laki dan perempuan, seperti pada citra mata, menjadi penting. Metode analisis citra berbasis Convolution Neural Network atau CNN terbukti efektif dalam menangkap fitur-fitur visual yang relevan untuk tugas klasifikasi jenis kelamin, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi yang handal. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan menerapkan metode berbasis Convolution Neural Network atau CNN untuk melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra mata. Lalu yang kedua, di sini ada seberapa tinggi tingkat akurasi yang dapat dicapai oleh metode CNN dalam mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan citra mata. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, untuk merancang dan menerapkan metode berbasis Convolution Neural Network atau CNN untuk melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra mata. Lalu yang kedua, untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat akurasi yang dapat dicapai oleh metode CNN dalam mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan citra mata. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama, ada classification using fundus image of A by CNN method and self-surveillance soma detection using IoT. Nah, penelitian ini melakukan klasifikasi apakah mata ini terdeteksi penyakit glaukoma atau tidak. Yang digunakan itu pengolahan citra mata. Lalu yang kedua ada deep learning approach of classification of A descends based on color fundus image. Nah, di sini melakukan klasifikasi yang bisa timbul dari citra mata dalam menggunakan deep learning. Lalu yang ketiga di sini ada application of N in gate feature of children of gender classification. Nah, penelitian ini menggunakan metode N untuk mengklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri dari anak umur 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini ada alur kerja. Yang pertama, kita kumpulkan dataset yang berkaitan dengan mata. Lalu di sini dibagi dua, yaitu ada training set dan juga testing set. Nah, pada bagian training ini melakukan model development terlebih dahulu. Jadi, modelnya dikembangkan dulu dengan metode CNN dari training setnya. Lalu, untuk testing set digunakan untuk di model evaluation. Jadi, model yang sudah dikembangkan di model development ini akan dievaluasi apakah sudah oke atau belum nih. Nah, nantinya akan menghasilkan performance report. Yang pertama di sini ada akurasi, precision, dan juga recall. Dan yang terakhir ada F1 score. Nah, yang selanjutnya di sini ada dataset. Nah, dataset yang kita ambil ini dari kaggle.com, yaitu female and male age. Jumlah datanya itu terdiri dari uh, untuk citra mata pria ada 6.323, lalu untuk yang wanita ada 5.202. Dan di sini ada metode pengujian. Dataset akan dibagi menjadi training set dan juga testing set. Nah, uh, yang pertama di sini ada training set itu sejumlah 75% dari total datasetnya. Lalu yang kedua ada testing set itu sejumlah 25% dari total dataset. Lalu ada model CNN. Jadi di sini ada menggunakan beberapa layer. Yang pertama ada convolution layer, lalu ada max pooling hidden, lalu ada hidden, lalu ada
flattening, lalu yang terakhir ada distance neural network. Untuk pembahasan hasil selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zahra. Oke, selanjutnya ini untuk hasil pengujiannya di mana akurasinya itu sebesar 89,80%, sehingga bisa dibulatkan yaitu menjadi 90%. Sedangkan untuk validation loss-nya ini ada 23,80%. Nah, untuk matriksnya sendiri, contohnya itu kita ada beberapa indikator, ada precision, recall, F1 score, dan untuk akurasinya ini menghasilkan sebesar 0,90 atau 90%. Untuk membuktikannya, kita langsung ke penjelasan source code-nya. Nah, jadi yang pertama, ini kita nge-extract dulu file zip-nya, file zip dataset dari Kaggle. Nah, ini udah diekstrak. Kemudian kita lanjut ke import library-nya. Di sini kayak ada Pandas, NumPy, CV, Matplotlib, dan lain-lainnya. Nah, kalau udah di-import library-nya, kita lanjut ke mapping dataset. Di sini ada female Ice dan juga male Ice-nya. Nah, kemudian ini untuk hasil dari kategorinya, ternyata di sini yang male itu lebih banyak dari female-nya. Kalau udah kita ke observing dataset. Nah, ini salah satu contoh dataset untuk si mata laki-lakinya. Sedangkan kalau ini untuk yang perempuannya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh gambar dataset yang kita punya. Jadi secara visual ini kan emang gampang ya buat ngebedain mana mata yang perempuan, mana mata yang laki-laki. Tapi kalau udah dimasukin ke machine learning, harus ada suatu indikator yang bisa kita jadikan acuan. Dan nanti dataset ini akan kita training selanjutnya untuk menghasilkan suatu data training yang akurat. Nah, selanjutnya kalau udah kita ke split dataset. Jadi dataset tadi itu yang dari Kaggle ada sekitar 11 ribuan. Nah, ini kita split aja di mana untuk training dataset ini 75% dan untuk data testingnya ini 25%. Di sini bisa dilihat nih training datasetnya. Ternyata total itu ada 8.643, di mana yang laki-lakinya ini ada 4.729 dan perempuannya ini 3.914. Nah, untuk datasetnya jumlahnya ini ada 2.882, di mana yang laki-lakinya ada 1.594 dan perempuan ini ada 1.288. Nah, kalau udah kita generate batch image dan preparing dataset. Di sini ada tiga ya, ada training, validation, sama tesnya. Di sini kita untuk target size-nya ini 75, terus color ini RGB, dan batch size-nya ini kita pakai 32. Di sini bisa dilihat menghasilkan dua kelas. Ini udah berhasil. Nah, kalau udah kita lanjut ke setup CNN modelnya. Di sini ada 5. Yang pertama ada convolution, terus max polling, hidden layers, flattening, dense neural network. Nah, di convolution ini ada functional two dimensi dengan value-nya 32, kemudian activation-nya ini kita pakai ReLU. Ini untuk max pooling-nya. Kemudian di sini ada hidden layers-nya, di mana ada convolutional two dimensinya, value-nya 32, terus activation-nya kita pakai ReLU,
Kemudian ada max polling two dimensi. Di sini juga ada optional two dimensinya, kita pakai value 64, activation-nya relu. Kemudian ada spatial dropout-nya, ada max polling two dimensinya juga. Ini untuk flattening-nya. Nah, ini untuk dense neural networks-nya. Di sini ada input dan juga output-nya. Untuk input-nya ini, units-nya ini ada 128, activation-nya pakainya relu. Kemudian untuk output-nya ini pakai dense units-nya ini 1, dan activation ini kita pakai sigmoid. Ini untuk hasilnya. Nah, kemudian kita plot modelnya atau gambaran modelnya. Di sini ada conventional two dimensi, batch normalization, terus ada max polling, kemudian ada spatial dropout, ada flatten dan juga dense-nya. Kalau udah kita ke model compilation dan juga trainingnya. Ini udah kita coba tadi, di mana untuk optimizer ini kita pakai Adam dan juga loss-nya ini pakai binary cross entropy, karena nanti kita pakai klasifikasi untuk jenis kelaminnya. Kemudian untuk matriksnya ini akurasi. Kemudian ini dilakukan berulang kali sebanyak 10 kali. Kalau udah kita ke model training report-nya. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk hasil training dan validation akurasi, di mana yang merah ini training akurasinya, dan yang biru ini validation akurasinya. Sedangkan kalau ini yang loss-nya, yang merah ini training loss-nya, kemudian yang biru ini ada validation loss-nya. Terus di sini bisa dilihat nih, kalau tes loss-nya ini 0,23, sedangkan akurasinya ini ada 0,899, bisa dibagi menjadi 0,90. Dan selanjutnya kita ke klasifikasi reportnya. Di sini kita pakai beberapa indikator kayak precision, recall, dan F1 score-nya, sehingga bakal menghasilkan akurasi sebesar 0,90 atau 90%. Nah, sekian pembahasan untuk plotnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan, jadi klasifikasi jenis kelamin ini telah berhasil dilakukan dengan menggunakan metode Convolutional Neural Networks atau CNN dengan berbasis analisis citra mata dengan output klasifikasi berupa male dan juga female. Dan untuk metode CNN yang diterapkan untuk klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra mata telah mencapai tingkat akurasi sebesar 90%. Nah, sekian dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Olivia. Ya, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.